Ini Firly Bahuri, Ketua KPK yang namanya tak pernah berhenti jadi sorotan dalam pemberantasan korupsi di Indonesia. Bukan karena prestasinya memberantas korupsi, tapi sederet masalah justru menderanya dan merembet ke integritas KPK. Mulai dari main tenis dengan Tuan Guru Bajang saat menjabat Deputi Penindakan, bertemu dengan Ketua Umum Parpol saat uji kelayakan dan kepatutan. Tak hanya sampai di situ, pada Mei 2021, Firly bertemu dengan Timbo Siahaan, Direktur Pelindo yang kasusnya sedang diselidiki oleh KPK. Ia juga sempat bertemu Gubernur Papua nonaktif Lukas NMB saat kasusnya sedang bergulir di KPK. Dan yang paling mencengangkan saat Firly menjabat Direktur Penindakan, ia adalah otak diduga bocornya 26 data kasus operasi tangkap tangan KPK. Tapi dari semua temuan-temuan itu, dia masih percaya diri menjual jargon Indonesia bersih dari korupsi. Dengan semangat persatuan, kesatuan, dan kemerdekaan, mari kita wujudkan Indonesia pulih lebih cepat, bangkit lebih kuat, dan Indonesia bebas dan bersih. Ada Firly di setiap korupsi. Deretan bukti pertemuan dirinya dengan tersangka korupsi. Pantas saja harta kekayaannya melesat jauh. Kontroversi Firly Bahuri ramai dibicarakan warganet. 77% bernuansa negatif. Melansir Jawa Post, sentimen negatif terhadap Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK menjadi perbincangan yang menyita publik di media sosial Twitter. Hal itu muncul setelah heboh pencopotan Brigjen Pol Endar Priantoro dari jabatan Direktur Penyelidikan serta dugaan bocornya dokumen rahasia KPK di Kementerian ESDM. Founder Drone Emprit Ismail Fahmi menyatakan, berdasarkan social network analysis, mayoritas warganet tidak sejalan dengan sikap Firly Bahuri. Bahkan, warganet menilai Firly melakukan pelanggaran dan memanfaatkan KPK untuk kepentingan politik. Publik menuding Firly Bahuri melanggar kode etik, membocorkan dokumen korupsi, dan menggunakan KPK untuk kepentingan politik pribadi. Ismail mengutarakan perbincangan tertinggi di media sosial terjadi pada 8 April 2023 atau sebanyak 10.022 mention. Bahkan terdapat desakan agar Firly Bahuri dicopot dari jabatan Ketua KPK. Serta perseteruan antara Kapolri dengan Firly atas pencopotan Brigjen Endar. Perbincangan tentang Firly Bahuri dan KPK diprediksi masih akan terus bertahan dalam beberapa hari ke depan. Ismail mengungkap dalam percakapan tentang Firly dan KPK, tampak klaster yang paling besar adalah merah alias negatif. Mayoritas klaster ini berbicara tentang kontroversi Firly. Klaster hijau positif sangat kecil, terutama tentang OTT Bupati Meranti dan kasus Rafael. Bagian media sosial ini menyebut percakapan bernada negatif kepada Firly Bahuri sebesar 77% daripada perbincangan bernada positif. Pesan yang disampaikan itu diantaranya terkait pengecaman Firly Bahuri yang dinilai bahwa KPK berpolitik, Firly paksakan kasus Formula E, Firly langgar etik dan lakukan pidana, Firly harus dicopot dari jabatan Ketua KPK. Percakapan positif hanya 18%. Perbincangan itu diantaranya apresiasi KPK tahan Rafael Alun Trisambodo, apresiasi KPK pada OTT Bupati Meranti, apresiasi pemeriksaan Sekda Riau. Lebih jauh, Ismail menyebut perbincangan di media sosial dominan berisi kecaman kepada Firly Bahuri, terutama dipicu oleh dua isu penting, yakni pemecatan Brigjen Pol Endar Priantoro dan pelaporan Firly Bahuri ke Dewan Pengawas KPK karena diduga bocorkan dokumen korupsi tunjangan kinerja di Kementerian ESDM. Menurutnya, publik menilai Firly Bahuri memiliki banyak permasalahan seperti pelanggaran kode etik, melakukan pidana dengan bocorkan dokumen korupsi tukin Kementerian ESDM, bahkan Firly juga dinilai menggunakan KPK untuk kepentingan politik. Saling jawab antara Kapolri dan Firly atas pencopotan Brigjen Endar dilihat sebagai perseteruan KPK versus Polri. Firly juga dinilai melawan Presiden Jokowi dengan sikapnya terkait Brigjen Endar. Oleh karena itu, atas berbagai kontroversi yang melingkupi Firly, desakan untuk mencopot Firly kuat disuarakan publik secara umum, baik di media sosial maupun di lapangan lewat demonstrasi mahasiswa di gedung KPK.
Berbagai kontroversi yang terjadi di KPK dinilai sebagai buah dari revisi Undang-Undang KPK. Di samping itu, Firly diduga bocorkan dokumen penyelidikan Abraham Samad. Ini menghancurkan KPK. Mantan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK, Abraham Samad menyatakan perbuatan Ketua KPK Firly Bahuri yang diduga membocorkan dokumen penyelidikan akan menghancurkan KPK. Bukan sekedar mengganggu, ini kan menghancurkan KPK. Karena ini kan dokumen hasil penyelidikan yang bocor ke tempat orang yang kemungkinan besar akan disidik. Berarti kan bocor strategi penyelidikan. Ia menegaskan dokumen penyelidikan tidak semestinya bocor karena dokumen itu berisi strategi penyelidikan yang dilakukan oleh KPK termasuk yang akan diperiksa dan alat bukti yang dicari. Apabila dokumen itu bocor, kata Samad, pihak yang dibidik KPK bisa saja menghilangkan alat bukti dan mengaburkan peristiwanya sehingga dugaan korupsi yang ia lakukan tidak bisa dibuktikan di depan hukum. Jadi ini pelanggarannya sama sekali sudah kejahatan, jadi nggak bisa dimaafkan lagi. Ini merusak pemberantasan korupsi dan mematikan, menghancurkan KPK. Untuk diketahui, dokumen penyelidikan yang diduga dibocorkan oleh Firly juga terkait dengan dugaan korupsi IUP. Menurut saya, ini semakin membuka mata kita lebar-lebar bahwa betapa bobroknya pelanggaran etik yang dilakukan Komisioner KPK selama ini. Oleh karena itu, Samad mendesak Dewan Pengawas atau Dewas KPK untuk menjatuhkan hukuman berat kepada pimpinan KPK yang melanggar etik. Menurut dia, Dewas belum berani menjatuhkan hukuman berat sehingga pimpinan KPK masih bisa melakukan pelanggaran etik berulang kali. Kali ini menurut saya hukumannya harus pencopotan. Kalau Dewas tidak melakukan pencopotan terhadap pelanggaran etik yang dilakukan Komisioner KPK kali ini, maka sebenarnya Dewas sedang melakukan pembusukan juga. Sementara itu, respon KPK soal dugaan Firly bocorkan dokumen kasus Tukin ESDM. Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK menyerahkan sepenuhnya kasus dugaan kebocoran dokumen penyelidikan perkara di Kementerian ESDM ke Dewan Pengawas atau Dewas KPK. Kasus ini menyeret Ketua KPK Firly Bahuri. Kepala Bagian Pemberitaan KPK Ali Fikri menyebut pihaknya menghargai beberapa pihak yang melaporkan dinamika dan isu dugaan kebocoran dokumen tersebut. Kita semua tentu juga menunggu hasil tindak lanjut dari Dewas KPK, sehingga marilah kita serahkan proses tersebut pada mekanisme di Dewas, sehingga kami berharap tidak ada lagi pihak yang membangun narasi kontraproduktif dan membuat kesimpulan secara dini terkait persoalan dimaksud. Adapun dugaan kebocoran dokumen itu terungkap dari video yang tersebar di media sosial. Pada video yang diunggah oleh akun Twitter dimdim0783, dua orang terlihat tengah memilah-milah tumpukan suatu dokumen yang dimasukkan dalam suatu box. Dua orang itu mengatakan bahwa dokumen tersebut diberikan kepada Menteri ESDM dari Ketua KPK. Oh ini yang saya cerita tadi nih. Gak usah diinfoin, saya sudah sebut di sini. Itu dari Pak Menteri, dapatnya dari Pak Firly. Sebaiknya jangan sensitif. Sebelumnya, suatu file audio berisi percakapan yang sama tengah juga diunggah ke media sosial. Rekaman tersebut juga diduga berasal dari penggeledahan kantor Kementerian SDM beberapa waktu lalu. Adapun dugaan kebocoran dokumen yang menyeret nama Firly itu sudah dilaporkan kepada Dewas KPK oleh Koalisi Masyarakat Sipil Anti Korupsi yang diantaranya meliputi 3 mantan komisioner KPK. Mereka adalah Abraham Samad, Bambang Wijoyanto, dan Saud Sitomorang. Hari ini saya dan teman-teman seperjuangan ingin melaporkan saudara Firly terhadap pelanggaran etika dan perilaku yang dilakukan. Untuk diketahui, kasus dugaan korupsi Tukin di Kementerian SDM kini sudah naik ke tahap penyidikan. Sebanyak 10 orang pihak internal kementerian tersebut sudah ditetapkan sebagai tersangka dan dicegah ke luar negeri. Tak hanya ke Dewas, Ketua KPK Firly Bahuri akan dipolisikan gegara bocorkan dokumen kasus. Para mantan komisioner Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK yang bergabung dalam Koalisi Masyarakat Sipil Anti Korupsi melaporkan Ketua KPK Komjen Pol Purnawirawan Firly Bahuri ke Dewan Pengawas atau Dewas KPK. Tak hanya ke Dewas KPK, Firly juga akan dilaporkan ke polisi karena diduga menyebarkan dokumen penyelidikan kasus korupsi tunjangan kinerja atau Tukin pegawai di Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral atau ESDM. Mantan pimpinan KPK yang mendatangi kantor Dewas KPK diantaranya Saud Sitomorang, Abraham Samad, dan Bambang Wijoyanto. Kami mewakili sekitar hampir 50 orang yang terdiri dari perorangan maupun organisasi. Nanti bisa dijelaskan, tapi intinya adalah potensi pelanggaran yang terjadi, baik etik maupun pidana yang dilakukan oleh Ketua KPK.
Saud mengatakan pihaknya menyerahkan dokumen yang di dalamnya berisi kronologi lengkap kebocoran dokumen hasil